kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh yang sangat menakjubkan atas perbuatan orang-orang yang bertakwa adalah semuanya bernilai ibadah. Tidak ada perbuatan yang tidak bernilai ibadah ketika orang-orang itu melaksanakan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu berupa kebaikan maupun keburukan yang terjadi di dalam dirinya, maka itu adalah ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara kamu sekalian. Beberapa derajat lebih tinggi dari yang lain adalah bagi mereka orang-orang yang dikaruniakan ilmu, diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman tentang kehidupan ini, baik kehidupan dalam beragama, bersosial, dan bermasyarakat. Maka Allah akan mengangkat derajat mereka sehingga Allah jadikan mereka pemimpin di antara sesamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh hidup di dunia ini tidak ada makna dan tidak ada arti kecuali kita memiliki ilmu dan pengetahuan. Sungguh kita tetap dalam kesesatan dan kebodohan dan terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa ketika kita tidak memiliki yang namanya ilmu dan pengetahuan. Maka Allah menyampaikan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, bahwasanya sesungguhnya adalah yang paling mengerti dan paham dan memiliki rasa takut di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man aradallah khairan yufiqhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah jadikan dia itu paham dan mengerti tentang agamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam yang mengimani kebenaran akan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita terus-menerus untuk belajar dan belajar, tidak berhenti belajar sehingga kita belajar sepanjang hayat. Thalabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita mencari ilmu dan mendapatkan pengetahuan itu dari ketika kita dari gendongan kedua orang tua kita sampai kita masuk ke liang lahat atau ke dalam kubur. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan betapa hanya ilmulah yang menjadikan manusia itu mulia, baik di sisi Allah maupun di antara manusia. Sungguh tidak ada yang lain yang akan memuliakan manusia itu. Karena dengan adanya ilmu, semua yang jauh menjadi dekat, semua yang sulit menjadi mudah. Maka siapa di antara kita yang paling menguasai teknologi, yang paling menguasai ilmu dan pengetahuan, maka merekalah adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Namun sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama, ilmu yang mengajarkan kita mendekatkan diri taqarrub ilallah, memahami diri bagaimana jalan kita untuk selalu mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah dikatakan orang bertambah ilmu kalau dia itu semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala.
yang menunjukkan orang itu benar-benar bertambah ilmunya, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh para ulama sangat mengagungkan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Karena tanpa orang-orang berilmu, maka kita sebagai manusia tetap dalam kesesatan dolalan mubinan. Kita dalam kesesatan yang nyata. Maka sangatlah pantas Allah menyampaikan pengangkatan derajat mereka lebih di atas segala-galanya. Bahkan para ulama menyampaikan, sungguh sangat berhak seorang guru yang mengajarkan siswanya itu mendapatkan kehormatan dengan terus-menerus diberikan hadiah. Dan hadiah yang diberikan oleh siswa atau murid kepada gurunya itu dibahas oleh para ulama. Satu huruf diajarkan oleh gurunya, maka hak atas gurunya itu untuk dibayar 1000 dirham. 1000 dirham adalah bayaran untuk seorang guru yang mengajarkan siswanya satu huruf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya seorang guru bahwa tanpa guru kita tidak akan mengerti apa-apa. Tanpa guru kita tidak akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kewajiban kita adalah ta'zimul ustadz, menghormati guru kita. Dengan menghormati guru kita, maka itu adalah kunci dari berkahnya ilmu yang kita pelajari. Maka dengan menghormati guru kita, insya Allah semakin bertambah ilmu, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya ketika kita mempelajari ilmu umum maupun ilmu agama. Ketika kita menghormati guru kita, maka disitulah berkahnya akan kita dapatkan, sehingga ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu benar-benar menjadi alat, menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah maupun di antara manusia. Maka janganlah kita itu menggugurkan kemuliaan diri kita, kemuliaan ilmu kita dengan berbuat congkak, dengan berbuat melawan atau sombong dan ego terhadap guru kita. Sekalipun dia itu adalah guru TK kita, sehingga kita sudah menjadi profesor dan doktor, kewajiban kita itu adalah tetap menghormati guru kita walaupun beliau hanya mengajarkan kita di TK. Karena gurulah yang membentuk karakter kita. Tidak ada yang membentuk karakter kita kecuali guru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melapangkan hati kita, memudahkan langkah kita di dalam belajar dan di dalam menimba ilmu, dan selalu menghormati guru kita dimanapun kita berada. Paling tidak dengan membacakan suratul Fatihah ketika setelah selesai sholat. Kita hadiahkan suratul Fatihah kepada guru kita. Insya Allah itu sebagai bukti kebaktian kita, kebaikan kita, dan menunjukkan kebaikan kita, budi pekerti kita yang hormat kepada guru. Sehingga dengan Fatihah dan Fatihah yang kita baca tersebut, insya Allah menjadi sebab ilmu kita menjadi barakah di dalam kehidupan kita di dunia ini.